Di video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang sebab kita bisa istiqomah dalam menjalani ibadah setelah bulan Ramadan, yaitu menghindari ujub. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video dengan tema yang sama, yaitu istiqomah pasca Ramadan, bagian kedua tentang tujuan utama puasa, yaitu takwa. Baik, yang berikutnya agar kita bisa istiqomah, kita mengingat tentang tujuan dari kita berpuasa. Tujuan kita berpuasa adalah takwa. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa adalah bertakwa. Puasa adalah sarana untuk meraih tujuan adalah ketakwaan. Makanya puasa yang tidak menimbulkan ketakwaan, puasa tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak dapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karenanya puasa yang tidak mengantarkan kepada ketakwaan itu puasa yang sia-sia. Karena tujuan dari kita berpuasa selama sebulan adalah meraih ketakwaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah tujuan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ada rukun Islam, ada berapa? 5 kan? Setelah syahadatain apa? Salat, terus zakat, terus apa? Puasa, terus apa? Haji. Yang lain, puasa tadi untuk meraih ketakwaan, demikian juga salat, demikian juga zakat, demikian juga haji. Salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salat, dirikan salat. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Nah, orang yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran, salatnya bermasalah. Karena seharusnya merupakan konsekuensi dari salat atau dampak dari salat adalah seorang menahan diri dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini menunjukkan bahwa tujuan salat agar bagaimana bisa membina jiwa seseorang sehingga dia bisa meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini salat. Ya. Makanya orang yang salat, orang yang bertakwa. Ya. Demikian juga contohnya misalnya zakat. Zakat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat. Ambillah zakat mereka, zakat mal ambil, zakat hewan ambil dari mereka. Kata Allah, buat apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang zakat tersebut akan mensucikan mereka dan mentazkiyah, yaitu menjadikan jiwa mereka suci, mulia. Yang tazkiyatun nafs mengantarkan kepada ketakwaan. Jadi kalau orang selalu bayar zakat dengan dada yang lapang, dia tahu ini bahwasanya ini adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, bahwasanya dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin. Dia punya harta banyak tapi sebagian bukan hak dia semuanya. Ada sekian persen harus dikeluarkan untuk orang miskin dan itu hak orang miskin. Ketika dia mengeluarkan dengan lapang dada, hatinya menjadi suci. Hatinya menjadi apa? Suci. Allah bersihkan hatinya. Sehingga orang yang bayar zakat dengan teratur, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Dengan syarat dia keluarkan zakat dengan hati yang apa? Yang lapang. Yang lapang. Ya. Saya kemarin ada pas saya di bandara, ada kawan yang datang ditanya zakat. Dia tanya, "Ustaz, zakat perdagangan kita hitung dari modal atau nilai jual?" Saya bilang dari nilai jual, karena zakat barang dagangan itu adalah uang dalam bentuk barang. Ya, makanya kita hitung nilai jualnya, karena kalau barang itu terjual, dapat duitnya itu dari nilai jual. Wah, dia kayak berat. Terus saya ingatkan, saya bilang, "Ya akhi, Anda bayar zakat itu lebih, sedekah yang paling afdal adalah apa? Zakat. Lebih afdal daripada kalau kau kasih orang miskin
kasih anak yatim lebih afdal, Anda bayar apa? Zakat. Karena zakat rukun Islam. Jadi seyogyanya seorang ketika bayar zakat dengan dada yang lapang. Ini adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Kalau ada dalil-dalil tentang keutamaan sedekah, maka yang terbaik adalah zakat. Karena dia rukun Islam. Jadi pola pikirnya harus dirubah. Nah, orang kalau bayar zakat dengan kelapangan dada, maka zakat tersebut akan mensucikan dia, mensucikan hartanya dan mensucikan jiwanya. Wa tuzakkihim biha. Maka akan mentazkiyah jiwa pembayar zakat sehingga menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haji. Haji pun demikian, ya. Tujuan haji adalah untuk meraih ketakwaan. Makanya orang kalau berhaji tanpa takwa tidak ada nilainya. Tidak mabrur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumin waladatu ummuhu. Siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan rafath, dia tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan hasrat ketika dia sedang pakai ihram. Wa lam yafsuq dan tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi haji kalau mau mabrur harus dikerjakan dengan takwa. Kalau tidak tanpa takwa, maka hajinya tidak ada nilainya atau tidak mabrur. Makanya Ibnu Umar berkata, ar-rakbu katsir wal hajj qalil. Yang naik kendaraan berhaji banyak, tapi yang sungguh-sungguh berhaji mabrur tidak banyak. Karena banyak orang berhaji namun tidak bertakwa dalam hajinya. Tidak bertakwa dalam hajinya. Maka haji yang bertakwalah haji yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Kata Allah ketika menyebutkan nafar awal, nafar tsani. Kalau kita hajian kita di Mina, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, jemaah haji diberi pilihan, mau ambil nafar awal atau nafar tsani. Nafar awal maksudnya dia hanya mabit di Mina malam 11, malam 12, tanggal 12 siang dia pergi meninggalkan Mina setelah melempar jamarat. Ini pilihan. Pilihan kedua sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW, Nabi mengambil nafar tsani, yaitu Nabi menginap di Mina malam 11, malam 12 dan malam 13. Ketika hari ke-13 Zulhijjah Nabi melempar jamarat baru meninggalkan Mina. Dua pilihan, dua-duanya boleh. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, faman ta'ajjala fi yaumaini, siapa yang bersegera hanya di Mina 2 hari, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang lambat mengambil nafar tsani, yaitu 3 hari tanggal 11, 12, 13 di Mina, fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Syaratnya apa? Limanittaqa, bagi yang bertakwa, bagi yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa enggak percuma. Ayat ini ada 2 tafsiran di kalangan para ulama. Disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir yang pertama, fala itsma alaih, tidak dosa baginya, diartikan dengan tidak mengapa. Artinya pilihan. Mau ambil nafar awal boleh, fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya, tidak mengapa. Mengambil nafar tsani 3 hari di Mina, fala itsma alaih, tidak mengapa. Ini pendapat pertama dan ini yang kita baca terjemahan demikian, terjemahan Al-Qur'an. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari, seingat saya, beliau memilih pendapat kedua, yang dimaksud dengan fala itsma alaih, yaitu dosanya terhapus seluruhnya, tidak dosa sedikit bagi dia. Bagi yang bertakwa, siapa yang haji mengambil nafar awal, dosanya gugur semuanya, fala itsma alaih, tidak dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, siapa yang mengambil nafar tsani, fala itsma alaih, dosanya gugur semuanya. Dengan syarat limanit taqa, bagi yang bertakwa. Ya. Jadi ternyata kita lihat semua rukun Islam, baik salat, zakat, haji, tujuannya mencari ketakwaan. Demikian juga puasa. Puasa juga la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dari sini ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berbicara tentang ibadah yang diterima, ketika bicara tentang haji, apa alamat haji mabrur? Apa alamat haji, tanda-tanda orang hajinya mabrur? Maka beliau menukilkan perkataan ulama yang maknanya untuk mengenali seorang hajinya mabrur atau tidak, maka dilihat setelah hajinya, apakah dia bertambah takwa atau tidak. Setelah haji, dia bertambah takwanya, karena tujuan haji adalah untuk apa? Bertakwa.
Apakah setelah hajian dia semakin bertakwa, semakin rajin baca Quran, semakin sering ke masjid untuk sholat berjamaah, semakin tidak pelit, semakin perhatian sama istri, semakin perhatian sama anak, semakin berbakti sama orang tua, semakin takut melihat yang haram, semakin takut menzalimi orang lain. Kalau ternyata setelah hajian dia lebih baik, maka ketahuilah hajinya haji apa? Mabrur. Ibarat kalau mobil rusak masukin bengkel, diperbaiki selama seminggu, kemudian mobilnya dikeluarkan. Kalau mobilnya lebih baik berarti bengkelnya beres. Kalau mobilnya tetap tidak berubah berarti bengkelnya tidak beres. Kalau mobilnya tambah parah berarti tukang bengkelnya ngapusi semuanya. Berarti nggak beres. Betapa kita sering dengar seorang sepulang haji semakin sombong, mau dipanggil Pak Haji, merasa tinggi, merasa hebat. Ya, berarti dia hajinya ada bermasalah. Dan itu berlaku pada semua ibadah. Kalau tanya, Ustadz, apa tanda bahwasanya Ramadan kita diterima? Enggak ada tanda spesial, enggak ada tanda spesifik. Tapi yang disebut oleh para ulama, setelah Anda setelah Ramadan, maka Anda lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan masih suka macam-macam, setelah Ramadan berubah. Lebih baik. Tanda bahwasanya Ramadannya diterima. Sebenarnya orang mengatakan ibarat ulat yang merusak, yang makan dedaunan, kemudian jadi kepompong. Setelah itu dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itu. Antum dulu tukang makan macam-macam. Jadi kepompong di bulan Ramadan, keluar jadi kupu-kupu indah yang semua orang senang melihatnya. Harusnya demikian. Jadi ini yang jadi poin yang paling penting. Takwa. Dan ini semakin berat di zaman kita. Takwa maknanya secara spesifik adalah meninggalkan maksiat. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa itu engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Berkata seorang penyair, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Zakat tuqa. Itulah hakikat ketakwaan. Meninggalkan dosa besar maupun kecil. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Ada duri besar, duri kecil sekali. Dia waspada. Tidak ingin menginjak duri tersebut. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil sedikit pun. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung berasal dari kumpulan batu yang kecil-kecil. Nah ini kita ingin setelah Ramadan kita berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Meskipun kita nggak mampu, tapi kita berusaha. Kapan kita tergelincir, kita dikuasai oleh syahwat kita, mengikuti hawa nafsu kita, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah setelah bulan Ramadan. Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga hati. Kalau ngomong mikir dulu, ngomong yang menyenangkan lawan bicara. Hati-hati memandang, ya. Jangan remehkan maksiat sedikit pun. Kalau kelepas pandangan melihat maksiat, istighfar, astagfirullah. La tahqiranna saghiratan. Jangan remehkan dosa kecil. Di hadapan kita akan ada musim politik, sebagaimana sudah kita alami setiap 5 tahun sekali. Maka seorang waspada, jaga pandangannya, jaga lisannya, jaga komentarnya, ya, jangan suka maki sana maki sini, ya. Sudah banyak pengalaman yang kita lihat. Musuh tiba-tiba jadi kawan, yang anak buah masih musuhan terus. Jadi hati-hati. Lakukan yang terbaik. Jangan terbawa. Kalau milih yang terbaik, tapi hati-hati jangan terjerumus dalam kemaksiatan. Baik menukil, baik menuduh dan yang lainnya.
Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan maka kita serius mewujudkan takwa kita, di antaranya meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Di antara sarana agar kita meninggalkan maksiat di zaman sekarang ini adalah meninggalkan medsos. Boleh kita bermedsos tapi sesuai dengan kadarnya. Karena kenyataan menunjukkan betapa banyak orang bermedsos mungkin dapat faedah, tetapi maksiatnya lebih apa? Lebih banyak. Maka bagi antum yang bermedsos, waspada, jaga pandangan, jangan jangan meremehkan pandangan. Kalau ada wanita lewat di depan, segera tundukkan pandangannya. Menonton berita atau mau beritanya terbuka awalnya ya, untuk tutup dia begini. Baru dengar beritanya. Kalau mau nonton, kalau enggak terus. Jangan meremehkan apa dosa kecil. Itu semua yang kita lihat akan berdampak pada hati kita dan berdampak pada kekhusyukan salat kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para lelaki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga permulaan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Jadi inilah hakikat takwa, meninggalkan segala dosa besar maupun kecil. Ini membantu kita untuk istiqamah. Tentunya kita tidak akan bisa meninggalkan semuanya. Kata Rasulullah SAW, istaqimu wa la tuhsu. Istiqamah kan tidak akan mampu. Tapi kita berusaha, kita tunjukkan kepada Allah, saya berusaha. Kapan kita tergelincir, kapan kita keluar dari jalan yang lurus, segera istighfar. Segera istighfar. Alhamdulillah ada obatnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tergelincir, segera kita melakukan amal saleh untuk menutup ketergelinciran tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi sayyi'atil hasanata tambuha. Kalau kau melakukan maksiat, segera tutupi dengan kebaikan, akan menghapuskan maksiat tersebut. Sebagai ulama, saya dengar yang mengatakan, siapa yang matanya melihat satu yang haram, segera perbanyak memandang Al-Quran. Semoga pandangan dari Al-Quran dia baca bisa menghapuskan dosa mata yang telah dia lakukan. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Setiap pandangan yang kita umbar haram, itu pengaruh dengan nasib kita di alam barzah. Kondisi kita nanti gimana? Setiap pandangan yang kita umbar mempengaruhi kebahagiaan kita atau penderitaan kita di alam barzah, apalagi di hari akhirat. Setiap pandangan yang kita tundukkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mempengaruhi menambah kebahagiaan kita dunia maupun di akhirat. Ya, ini musibah. Dosa pandangan ini musibah. Tapi kita jangan meremehkan. Kalau kita menghindar nggak bisa kita menghindar. Kalau kita naik pesawat pasti ya ngelihat. Kalau duduk di bisnis kelas, pramugarinya datang dengan pelayanan yang menyenangkan. Sampai kalau saya naik pesawat, istri saya bilang, Abi tundukkan pandangan. Gimana mau tuh? Nggak bisa saya bilang. Pramugarinya depan kita begini. Mungkin saya nggak tahu SOP-nya begitu, saya nggak paham ya. Tapi benar-benar depan apa? Depan kita dengan menundukkan dadanya, ya repot. Kita, ya mbak, kan susah juga. Tapi maksud saya, ini musibah. Ya. Kita jangan menyengaja. Kalau terlihat kita segera apa? Istighfar. Segera istighfar. Jangan remehkan hal ini.